siapa? Pusat keluarga itu harusnya memang Tuhan, karena pusat. Kalau semuanya terpusat kepada Tuhan kan otomatis berbeda. Yang paling utama komunikasikan semuanya ya. Jadi komunikasi itu harus efektif gitu ya. Kemudian kita menghargai perbedaan, karena bagaimanapun ada perbedaan. Tapi cobalah supaya kita itu, langkah kita untuk memahami anak itu dengan mendengarkan dia. Halo Sobat YTWR Channel, kembali lagi bersama saya Tabita Makitan dalam program Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Dan kali ini kita akan membahas mengenai keluarga sebagai tempat yang aman untuk bertumbuh. Dan seperti biasa sudah ada bersama dengan kita sebagai teman berbincang, ada Ibu Eti Rahmawati. Halo Bu, sehat-sehat? Apa kabar? Oh iya. Ya seperti biasa kita akan membahas topik yang kalau misalnya sebelumnya ini tentang sahabat, yang sekarang lebih dekat lagi nih Bu ya, tentang keluarga. Ya. Dan sebelumnya mungkin tadi saya sudah sebut ada kata aman ya Bu ya. Dan mungkin setiap keluarga itu punya definisi aman yang berbeda-beda. Nah, kira-kira mungkin ada checklistnya nih Bu. Kira-kira keluarga yang disebut apa ya, tempat yang aman itu yang seperti apa sih Bu? Iya, kalau kita membangun sebuah keluarga, biasanya memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu ya. Keluarga itu kan awalnya tentunya dari suami istri, kemudian pasti di sana itu ketika masuk dalam keluarga pasti ada perbedaan. Kemudian bertumbuh menjadi ada anak-anak gitu ya. Terus anak-anak bukan hanya anak-anak itu kecil, tapi biasanya terus bertumbuh kan menjadi besar. Nah, yang sangat penting sebenarnya dari keluarga itu yang utama, yang pertama itu kita bicara tentang keluarga adalah pusat keluarga itu kemana, di mana, siapa ya, siapa pusat keluarga itu harusnya memang Tuhan, karena pusat. Kalau semuanya terpusat kepada Tuhan kan otomatis berbeda pemikiran. Nah, ketika dalam keluarga, saat masuk keluarga otomatis kan ada perbedaan. Tadi suami istri pasti ada berbeda. Apalagi ketika anak-anak bertumbuh pasti juga mereka punya perbedaan. Nah, dalam keluarga sendiri memang harus ada kasih yang luar biasa ya, pasti ya. Saling ini yang sangat penting, kata-kata saling. Jadi saling menghormati, saling mengasihi, saling mengerti, itu kan harus dipupuk terus. Sehingga semua anggota keluarga merasa aman ketika ada di dalam rumah, ada di dalam keluarga. Jadi kenapa kita harus membuat keluarga itu menjadi aman bagi seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, anak-anak itu merasa aman karena di dalamnya itu sudah ada bingkai sendiri gitu ya. Bingkai yang di dalam keluarga ini loh kita punya kasih yang ada kasihnya, ada saling menghormatinya, ada saling mengerti, ada saling menerima gitu ya, meskipun kadang ada perbedaan gitu. Sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang aman buat semua orang yang ada di dalam keluarga itu. Itu yang jadi mungkin saling-saling itu tadi ya, yang bisa menjadi bingkai atau mungkin yang bisa menyatukan itu tadi ya. Dan saling menghargai, saling mengasihi tadi tentunya berakarnya dari Tuhan. Karena kalau keluarga itu keluarga tidak berpusat pada Tuhan, bisa jadi yaitu yang membuat tidak aman begitu ya Bu ya. Nah, tadi juga sudah disebutkan kan relasi dalam keluarga ini kompleks ya Bu ya, antara ya suami sama istri, kemudian orang tua dan anak. Belum lagi kalau anaknya 4 Bu, kan jadi salah antara kakak, adik, beda-beda lagi ya. Bungsu sulung kan itu sudah berbeda masalah seperti itu ya Bu ya. Dan kadang-kadang juga kita dalam keluarga itu yang kadang saya ingat kalau soal aman ini ya Bu ya. Itu juga yang bisa melegakan tuh kalau kita aman dalam melakukan kesalahan. Misalnya kita tidak takut melakukan kesalahan nanti di papa mama nanti atau nanti takut dimarahin kakak dan segala macam begitu kan. Walaupun tadi sempat disebut kita harus memang saling mengasihi, saling ini, tapi memang keluarga itu juga tempat untuk mendidik ya Bu ya, memang dari awal. Makanya itu
tetap harus ada disiplin, harus ada peraturan. Bukan berarti kayak saling mengasihi itu harmonis, diam-diam aja seperti itu ya. Nah, bagaimana sih Bu menyeimbangkan itu antara tadi yang saling menghargai atau kasih saling mengasihi itu dengan ya tetap ini ada disiplinnya, ada peraturannya seperti itu. Memang dalam keluarga bukan hanya kasih tadi ya, tapi juga harus ada disiplin yang ditanamkan. Biasanya disiplin itu kan diawali dari awal sekali ketika anak-anak masih kecil gitu kan, itu sudah dimulai dengan disiplin. Nah, memang kalau mau disiplin sesuatu itu memang harus juga diimbangi dengan kasih. Jadi harus ada seimbangnya, karena kalau cuma disiplin tok yang diterapkan gitu ya, akhirnya ayah atau ibu kayak orang, kalau saya istilahkan itu diktator gitu ya. Ini harus gitu. Dan perlakuan disiplin itu akhirnya menjadi begitu kaku gitu ya, kalau tidak ada kasihnya. Tetapi kalau kasihnya yang diutamakan untuk mendisiplin itu akan sangat mudah gitu ya. Seperti misalnya kalau kita mau mendisiplin anak-anak gitu ya, anak-anak itu harus membersihkan kamarnya misalnya ketika kecil kan gitu ya, membersihkan tempat tidur dan kamarnya. Caranya bagaimana? Kita tunjukkanlah sama anak itu misalnya dengan kasihnya gini loh. Nah, kasih itu biasanya kan diimbangi dengan keramahan gitu, tidak marah gitu ya. Sabar, walaupun susah ya Bu ya, apalagi sudah jadi ibu ini loh Bu. Jadi harus diimbangi dengan itu ketika kita mendisiplin anak. Kamu itu harus, itu kan dengan nada yang begitu kasih, dan itu anak bisa rasakan, caranya itu begini. Kan mama saya nggak terlalu tiba-tiba langsung gitu kan, beda. Tapi kalau ayo kita kerjakan bersama gitu, ini membuat anak disiplin gitu ya. Bukan cuman masalah kerapian, tapi masalah waktu bisa jadi seperti itu. Nah, memang disiplin itu harus diimbangi dengan konsekuen dan konsisten ya. Jadi kalau anak melakukan kesalahan ini, kita sudah atur, kasih peraturan. Jadi kalau kamu melanggar berarti ada konsekuensinya. Nah, itu harus konsisten gitu. Yang sering terjadi kan orang tua itu nggak tega gitu ya. Kalau masih kecil. Nah, makanya itu harus dibiasakan untuk konsisten dengan konsekuensi. Jadi itu mendisiplin anak, bukan berarti menghukum ya. Karena kalau kita dengan imbangan dengan kasih tadi, caranya pasti sangat berbeda. Jadi bukan karena saya kamu harus ini dengan nada yang karena rumah saya aturannya saya kayak ini. Terus dengan hati yang seperti kamu itu harus melakukan, tidak seperti itu. Tapi kalau dengan kasih pasti kita memiliki cara yang tersendiri untuk menghukumnya tadi, supaya tetap di jalan disiplin. Tadi ya, ada aturan-aturan misalnya anak-anak sudah dilarang nggak boleh keluar malam gitu kan. Kalau sudah mulai remaja kan biasanya begitu ya, susah sekali dikasih tahu. Jam 10 paling lambat harus di rumah gitu kan ya. Tapi ada gitu. Setiap hari permasalahannya berbeda ya Bu ya. Tapi caranya kita menunjukkan bagaimana. Pengalaman saya kan seperti itu Kak Ita. Jadi anak saya ini yang laki-laki ini kalau pulang kadang-kadang melewati jamnya toh. Terus saya setiap pulang, kamu nggak tahu perasaannya ibu seperti apa. Tapi dengan nada jangan langsung di depan pintu marah-marah kan seperti itu. Nah, itu menunjukkan kasih supaya anak juga merasakan, kalau saya melakukan kesalahan ini saya tidak disiplin. Itu berarti orang tua ini mengasihi saya sehingga takut kalau terjadi apa-apa. Nah, itu disiplin dan kasih itu harus seimbang memang. Yang memang selalu setiap hari kayaknya kadang ya disiplinnya ke atas, kadang kasihnya yang ke atas, itu tadi ada rasa nggak tega dan lain-lain ya Bu ya. Ini memang ilmu parenting juga ya Bu ya. Yang pasti kalau kita menerapkan itu kan kayaknya rasa aman lah untuk anak-anak. Mungkin yang kali ini memang lebih ke orang tua ke anak-anak ya Bu ya. Jadi bisa tetap merasa aman, karena kadang banyak juga yang karena mungkin diktator tadi itu malah bersembunyi, atau kalau apa-apa itu kan nggak ketahuan orang tuanya, takut ketahuan, akhirnya sembunyi-sembunyi. Jadi malah nggak aman untuk semuanya. Orang tua nggak aman, anaknya juga nggak aman. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana rasa aman itu dalam keluarga ya Bu ya. Dan tadi ada juga komponen kedua, yaitu bertumbuh dalam keluarga.
Nah, kalau keluarga yang bertumbuh itu Bu, seperti apa sih Bu kita bisa lihat oh ini memang keluarga kita ini bertumbuh begitu? Iya, memang penerapan itu sangat penting ya. Dan pemahaman orang tua terutama pasti diawali dari orang tua yang memahami benar bagaimana keluarga ini akan dibawa kemana arah keluarganya. Jangan keluarganya sudah akhirnya dia sibuk. Kadang-kadang orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya, ibunya sibuk dengan urusan di luar gitu ya. Ayah sibuk bekerja, ibu sibuk di luar, anak-anak sibuk dengan permainannya dunianya sendiri. masing-masing. Apalagi kalau sekarang kan dunia remaja atau pemuda sekarang kan sudah macam-macam pengaruhnya. Nah itu nggak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi setiap keluarga harus punya planning gitu ya. Anak-anak dalam keluarga itulah karakter itu dibentuk. Kemudian iman juga dibentuk di situ. Jadi karakter seseorang ketika di luar biasanya dilihat dari keluarganya. Jadi itu sebabnya harus terus bertumbuh. Setelah ketika anak-anak bagaimana kita memperlakukan anak itu ketika anak-anak, meskipun masih anak-anak kita harus memperlakukannya dengan kasih, dengan hormat, dengan menghargai mereka gitu ya. Itu membuat anak-anak bertumbuhnya baik. Kemudian orang tua juga memang harus belajar banyak ya. Kalau ini jadi pelajaran parenting gitu ya. Iya. Orang tuanya juga bertumbuh ya. Ketika anak mulai besar, orang tua kan harus terus bertumbuh juga. Bagaimana mengatasi anak yang mulai remaja. Ketika anak sudah mulai dewasa, bagaimana juga mengatasi anak yang sudah dewasa. Dia punya hak, dia punya keinginan, dia punya kerinduan masa depannya seperti apa. Jadi orang tua mungkin hanya tinggal mengarahkan kalau sudah dewasa ya. Kalau masih anak-anak gampang memang. Kamu sekolah di sini, kamu ini gitu kan. Kalau remaja paling larangannya yang banyak. Jangan main terus ini gitu. Pergaulannya itu kan ya. Kalau sudah dewasa. Nah, itu tempat kita bertumbuh gitu. Jadi keluarga pun jadi bertumbuh gitu. Otomatis yang dulu sulit anak-anak misalnya diajak pelayanan sulit gitu. Sekarang sudah mulai kalau sudah bertumbuh berarti dia sudah punya keinginan. Saya hadir di gereja misalnya gitu ya. Saya mau melayani. Lama-lama kan kita bisa melepaskan sebagai orang tua, bisa dilepaskan anak itu bisa bertumbuh sendiri. Nah, itu menjadi keluarga yang bertumbuh gitu. Nggak malah lama-lama anaknya lepas kemana. Satu tujuannya masing-masing berbeda ya Bu ya. Iya. Berarti tadi saya tangkap ada 2 poin yang paling penting gitu ya Bu ya. Mungkin dalam keluarga itu harus menentukan tujuannya. Dan mungkin salah duanya yang penting tuh bagaimana membuat keluarga itu beriman dan berkarakter. Supaya bisa bertumbuh bersama-sama. Walaupun tuh proses belajar yang tidak selesai kayaknya ya Bu ya. Selamanya itu ya. Iya, dari kecil, remaja, besar, belum lagi nanti kalau udah besar-besar sudah anaknya ini mulai itu menikah semua itu bertambah lagi toh akhirnya keluarga. Baik Bu Eti, untuk pertanyaan terakhir ini mungkin yang konkretnya gitu ya, mungkin yang kalau sahabat YTWR menonton langsung bisa ini bisa saya lakukan hari ini seperti itu. Nah, apa saja langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk membuat keluarga ini bisa merasa aman dan juga bisa kita merasa kita sedang bertumbuh nih bersama keluarga. Ya, memang langkah yang harus dimulai kalau terjadi komunikasi yang tidak baik itu akan menghambat. Jadi yang paling utama komunikasikan semuanya ya. Jadi komunikasi itu harus efektif gitu ya. Terus dan terus menerus gitu ya supaya antara orang tua, anak itu bahkan suami istri itu kalau komunikasinya baik gitu, itu akan membuat semuanya merasa aman. Suami dan istri pun kadang-kadang kan gitu, dia akan saya lebih aman kalau saya di rumah cerita sama istri saya kalau ada sesuatu, atau istrinya saya lebih aman kalau cerita sama suami saya gitu. Jadi semua keluarga merasa aman ketika komunikasi itu dibangun dengan baik. Jadi langkah awal memang komunikasi. Kemudian kita menghargai perbedaan, karena bagaimanapun ada perbedaan. Ketika seseorang curhat, misalnya suami curhat sama istrinya, sebenarnya ini istri, ya memang dia salah gitu ya. Tapi kan bukan berarti langsung bilang, kamu salah, kan nggak begitu. Kita hargai, pendapatnya dia seperti ini. Jadi sangat penting menghargai perbedaan itu. Ketika kita menghargai perbedaan itu, kita akan bisa menghargai dia juga kan, gitu. Menghargai perbedaan itu menghargai orangnya juga. Kemudian akhirnya kan kita menghormati juga gitu.
kepada anak-anak pun demikian. Kadang-kadang anak-anak kan sudah punya pikiran sendiri, Betul, keinginan sendiri. Kemudian pandangannya kan sudah lebih luas daripada orang tuanya gitu. Kadang-kadang orang tua nggak paham gitu. Tapi cobalah supaya kita itu, langkah kita untuk memahami anak itu dengan mendengarkan dia. Oh, ternyata pandangannya dia seperti ini. Jangan langsung disalahkan. Ya memang berbeda. Tahun dulu kelahiran tahun berapa sama zaman ya. Jangan samakan zamannya ayah ibu dengan zaman anak-anak sekarang gitu. Jadi memang komunikasi itu sangat penting. Jadi langkah awalnya mungkin bangun komunikasi di antara keluarga itu. Jangan diem-dieman gitu di rumah. Ya nggak tahu apa yang ada di dalam hati masing-masing orang anggota keluarga gitu ya. Terus jadinya mereka nggak aman di rumah. Wong saya didiamkan. Kemudian ketika bercerita ya itu perbedaan pasti ada, tapi dengarkan dengan baik dan kemudian oh ya memang berbeda gitu. Pelajarilah keberbedaan itu. Mungkin anak juga harus paham kadang-kadang ya kalau mungkin anak yang sudah tadi dewasa. Pulang malam itu kan mungkin kalau orang tuaku, kalau aku jadi orang tua mungkin sangat khawatir ya, jadi bisa jadi seperti itu ya Bu ya. Gitu ya, jadi komunikasi dan juga menghargai perbedaan. Perbedaan itu perbedaan latar belakang, perbedaan juga circle ya Bu, kalau sekarang betul. Itu mungkin anak-anak ini berteman dengan siapa dan lain itu harus menjadi sesuatu yang dipikirkan juga begitu ya. Baik Bu Eti, terima kasih banyak. Hari ini kita sudah berbincang tentang bagaimana membangun keluarga dan ada tips-tips parenting tadi ya, banyak banget ya. Terima kasih Bu Eti dan terima kasih untuk kebersamaan kita kali ini. Sampai jumpa di bincang kita selanjutnya. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.